Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sesi dokter. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhা wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan, dan kesan, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom Al-Sani pada pagi ini. Sebagaimana biasa, kita membahas satu ayat dari Al-Quran. Pada pagi ini kita membahas surah Al-An'am 94 di bawah bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Susilawati. Semoga kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan pada kita untuk mengikuti. Alhamdulillah, kita berdoa semoga kita diberi kesehatan dan diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam mempelajari Al-Quran dan istiqomah dalam beragama Islam. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama ahlaknakum awwala marrah kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma hawwalnakum wa ra'a zuhurikum wa ra'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Sadaqallahul azim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada awal mulanya. Wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum. Dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia yang telah kami kurniakan kepadamu. Kemudian wama naro ma'akum syufa'akumul ladzi za'antum annahum fikum suraka. Dan kami tidak melihat kamu besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap mereka itu sekutu Tuhan-Tuhan di antara kamu. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Sungguh telah terputuslah pertalian
antara kamu dan telah lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Al-An'am ayat 94. Kembali kepada ayat walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada awal mulanya. Ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 48. Wa urid a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uridu ala rabbika saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum alan taj'ala lakum mau'idah. Dikatakan mereka dibawa ke hadapan Tuhanmu berbaris-baris. Laqad ji'tumunaka khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakanmu pada awal kali pertama. Bal za'antum allan naj'ala lakum mau'idah. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-sekali tidak akan menetapkan bagimu waktu yang bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Itulah tentang manusia. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan kepada kita surah Maryam ayat 80. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nurisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Kami akan mewarisi apa yang dikatakan itu dan kami atankan kepada mereka. Kami akan datang dia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Jadi kita menghadap ke Allah itu sendiri-sendiri, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sekarang. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati parda. Setiap mereka datang kepada pada Allah dan pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Allah Maryam ayat 95. Sebenarnya ayat menjelaskan kepada kita bahwa kita datang sendiri-sendiri, tidak dibutuhkan. Kemudian ayat berikutnya yaitu walaqad ji'tumuna fardan kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada awal mula. Kemudian di situ dalam surah Kahfi ayat 48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah. Itu sudah dibaca tadi bahwa mereka akan dihadapkan atau dibawa kepada Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagai kami mana kami menciptakan pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami tidak sekali-sekali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu untuk memenuhi perjanjian itu. Kemudian Allah berfirman, wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum. Kamu tinggalkan di belakangmu dunia yang telah kami kurniakan kepadamu. Artinya di dunia tidak akan dibawa ke akhirat, maka kita tinggalkan. Maka dalam surah Al-Baqarah, surah Az-Zumar ayat 8 Allah berfirman di awal kalimatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza massalnal insana durruda da'a rabbahu muniban ilaihi summa iza hawallahu ni'matam minhu nasiya makana yad'una ilaihi min qabl. Apabila manusia ditimpa kemudaratan, maka dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila diberi nikmat kepadanya, maka lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia doakan kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Itulah sifat manusia. Dia kalau dia dalam kemudaratan, dia ingat kepada Allah. Kalau dia sudah tidak itu, dia lupa kepada Allah. Kemudian ada surah Az-Zumar ayat 49 dijelaskan juga, katakan hampir sama bunyinya, fa iza masanal insana durrun da'ana summa iza hawalnahu ni'matan minna
qala innama utituhu ala ilmi. Ini perangai Karun. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kami. Kemudian apabila diberikan kepadanya nikmat dari kami, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku, karena ilmuku. Nah, itulah orang-orang yang sombong, dia peroleh itu dia berasal dari dia sendiri. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'hum nabaza fariqum minallazina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan yaitu kitab yang ada pada mereka. Sebagian dari mereka yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Itu sifat orang-orang ahli kitab. Dalam surah Al-Baqarah Al-Imran 187 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu panabazahu wara'a zuhurihim wastarau bihi samanan qalila. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka menukar dengan harga yang sedikit. Amat buruklah tukaran yang diterima mereka. Inilah sifat manusia berkenaan melempar sesuatu balik ke belakang setelah mereka berjanji. Dalam surah Insyiqaq ayat 10 dan 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhurihi fasaufa yad'u subura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka mereka berteriak, celakalah kamu. Nah, ini berkenaan kembali ke belakang, bermain belakang, ini bisa dijelaskan di situ. Kemudian tentang orang yang mensekutukan Allah dalam surah ini bagian ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum suraka. Kemudian kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu adalah sekutu Tuhan di antara kamu. Maka Allah berfirman dalam surah Hud ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basaram mislana wa ma naraka kattaba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min padlim bal nazunnukum kazibin. Maka dikatakan di situ, faqalal alaul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basaram mislana. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin orang kafir kepada kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami. Ini perkataan orang kafir dari kaum kafir, pemimpinnya mengatakan para utusan, para nabi itu dikatakannya kamu hanya sebagai manusia biasa seperti kami. Maka di situ wa manaraka ittaba'aka illal ladzina hum araziluna badiyal ra'i. Situ dikatakan kami tidak melihat orang yang mengikuti kamu melainkan orang yang hina dina di antara kami,
yang lekas percaya. Nah, itu lekas melihat maksudnya situ. Kemudian ayat berikutnya penggalan itu bahwa wa ma nara lakum alaina min fadli bal zannukum kazibin. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin kamu adalah orang yang dusta. Itulah pandangan kepada pemimpin orang kafir terhadap para rasul yang datang kepada mereka, selalu mereka dustakan, selalu mereka apakan. Itulah menurut ayat-ayat ini. Kemudian tentang syafaat. Kemudian tentang syafaat Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma min safiin illa min ba'di izni. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh apala tatazakkarun. Al-ayah Yunus 3. Tidak ada seorang pun dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Zalikumullahu rabbukum fa'budu apala tazakkarun. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, makalah sembahlah Dia, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Itu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang memberi syafaat itu adalah orang yang telah diberikan izin oleh Allah kepadanya, dan syafaat itu pun diberikan kepada orang yang diberi izin untuk mendapat syafaat. Dalam surah Maryam ayat 87 Allah berfirman, la yamliku nasyafa'ata illa manittakhaza indar rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian dari Tuhan yang Maha Pemurah. Perjanjian itu tentang mereka ikuti agama Allah gitu kan, tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada, itulah yang mendapat syafaat. Itulah orang-orang Islam, orang-orang Muslim mendapat syafaat itu. Kemudian dalam surah Thaha ayat 109 Allah berfirman, yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiyalahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Jadi syafaat yang ada itu adalah syafaat orang telah diberi izin untuk memberi syafaat kepada siapa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semuanya itu kembali kepada Allah. Izin memberi syafaat, izin untuk diberi syafaat itu Allah lah yang punya urusan. Maka patuhlah, sembahlah Allah. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Unzur kaifa kazabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di situ dikatakan, lihatlah bagaimana orang telah mendustakan kepada diri mereka sendiri. Unzur kaifa kazabu ala anfusihim. Kemudian wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka hilanglah daripada mereka sembah-sembahan yang dulu mereka ada-adakan. Jadi orang semua berhala-berhala itu akan meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala itu, karena berhala itu mereka merasa tidak disembah itu, dan mereka tidak punya kekuatan apapun. Kemudian dalam surah Al-A'raf, kemudian ayat 49, Al-Anfal 30, Yunus 30, Hud 21, An-Nahl 80, jadi Qasas gitu, kalimat yang sama. Kita ambil saja Al-Qasas itu yang terjadi. Wa naza'na min kulli ummatin sahidan faqulna tahatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhal anhum ma kanu yaftarun. Di situ kami datangkan setiap umat seorang saksi. Lalu kami berkata, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Fa'alimu annal haqqa lillah,
maka tahulah mereka bahwasanya yang punya hak itu, yang berhak itu adalah, yang hak itu adalah Allah, kepunyaan Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftaru, maka lenyaplah dari apa yang dahulu mereka sembunyikan. Nah, kemudian surah Al-A'raf juga katakan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguh rugilah di situ, maka lenyaplah mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan itu. Dan surah Al-Fusat ayat 48 Allah berfirman, wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahu min mahid. Hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka sembah dahulu, mereka yakin bahwa tidak ada lagi yang bagi mereka satu jalan keluar pun. Jadi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu dia akan menghadapi yang demikian. Yang paling apa yang terjadi dari mereka itu akan hilang, akan lenyaplah dulu apa yang mereka sembah setelah mereka itu. Oleh karena itu, dengan apa kita memaham itu, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kemusyrikan. Ayat ini juga kita jangan mempersekutukan Allah, maka para sekutu itu dia akan lenyap dari hadapan para penyembahnya. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan dengan itulah harapan kita, Allah ya Allah terapkanlah, kuatkanlah kami bahwa dalam istiqomah dalam itu, dalam mempelajari Al-Quran, sehingga hati kami tidak dibolak-balikkan. Karena itu doa kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi adani. Itu doa kita adalah kita ditetapkan dalam keadaan agama Islam, ditetapkan dalam keadaan membaca Al-Quran, diistiqomahkan, semuanya itu adalah urusan Allah. Oleh karena itu jangan lupa, jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah di setiap kesempatan, dan perbanyaklah minta ampun kepadanya. Itulah harapan kita semua. Semoga kita agar kita menjadi orang yang beruntung bila kita mengikuti apa yang kita pahami. Tentu supaya beruntung harus kita baca dan istiqomah dalam hal itu. Selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat itu akan ditambah pada kita. Demikianlah, semoga apa yang kita bahas pagi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Namun kekurangan kami mohon dimaafkan. Kepada yang banyak, kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.